Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Sutikno, STMCS, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pembelajaran Mesin, kelas E, Informatika Undip, tahun 2025. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota Umar Fakih dengan NIM tersebut, Syakira Tunggadewi dengan NIM tersebut, Fern dan Mawan dengan NIM tersebut, Raditya Antari Kusumawardani dengan NIM tersebut, dan Zuina Amalia dengan NIM tersebut, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proyek yang telah kami buat mengenai object detection. Kami mengangkat topik Smart Cattle Counter, AI-powered livestock monitoring system dengan menggunakan model YOLO 11 Nano dan ByteTrack. Kemudian latar belakang mengapa pada akhirnya kami mengangkat tema ini, yakni berlatar belakang dari revolusi Smart Farming 4.0. Jadi kami mengangkat masalah di mana para peternak kesusahan untuk menghitung sapi yang terjual atau yang keluar dari kandang seperti itu. Jadi kami membawa masalah itu agar nantinya machine learning ini dapat membantu para peternak. Kemudian untuk mekanisme teknisnya, yang pertama kami menggunakan detection, yakni YOLO 11 untuk mengidentifikasi objek sapi dalam frame video. Kemudian tracking, ByteTrack, memberikan ID unik pada setiap sapi agar tidak terhitung ganda saat bergerak. Kemudian counting line zone, menghitung jumlah sapi yang melintasi garis virtual. Kemudian untuk datasetnya kami menghimpun dari Kaggle, Google, dan Pinterest yang kemudian kami anotasikan menggunakan RoboFlow. Kemudian untuk instalasi dependensi dan seterusnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian persiapan lingkungan pengembangan dan metodologi penyiapan data. Nah, langkah pertama yang kami lakukan adalah konfigurasi teknis, di mana pada step instalasi dependensi dan inisialisasi modul, kami menginstal dan mengimpor libraries utama yang diperlukan agar nantinya sistem dapat berjalan di Google Colab. Nah, yang pertama itu kami menginstal Ultralytic. Ini adalah framework inti untuk memuat dan melatih model YOLO 11. Lalu kami juga menginstal RoboFlow, di mana ini digunakan untuk manajemen dataset dan integrasi pengunduhan data secara otomatis. Dan yang terakhir kami menginstal Supervision, yang berfungsi untuk menangani logika tracking atau pelacakan dan pembuatan anotasi visual pada video output nanti. Nah, selanjutnya masuk ke aspek data, metodologi dan pengumpulan. Selanjutnya masuk ke aspek data. Di sini kami menggunakan dataset, kami tidak menggunakan dataset publik secara mentah, namun kami melakukan pencarian dan pemrosesan data secara mandiri untuk memastikan kualitasnya. Nah, proses ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama ada data collection atau pengumpulan data. Di sini kami mengumpulkan citra sapi dari berbagai sumber seperti Kaggle, lalu Google Image, dan Pinterest untuk mendapatkan variasi latar belakang dan pencahayaan. Selanjutnya, tahap data annotation atau pelabelan data. Nantinya setiap gambar kemudian dianotasi manual dengan menggambar bounding box presisi pada objek sapi agar model dapat mengenali fitur visual sapi dengan akurat. Lalu yang ketiga ada pre-processing dan augmentation. Nah, nantinya sebelum masuk ke tahap training, seluruh citranya itu diseragamkan ukurannya atau resizing menjadi 512 kali 512 pixel dan orientasinya diperbaiki menjadi auto orient. Dan untuk memperkaya variasi data, kami menerapkan teknik augmentasi via RoboFlow. Yang pertama itu ada manipulasi geometris. Di sini kami menerapkan flip dan rotasi antara minus 45 derajat hingga plus 45 derajat. Tujuannya agar model mengenali sapi dari berbagai sudut pandang kamera, baik dari atas maupun dari samping. Lalu yang kedua, kami juga melakukan simulasi gangguan. Di sini kami menambahkan noise dan efek blur yang bertujuan melatih model agar tetap akurat meskipun menerima input dari kamera CCTV atau drone yang memiliki resolusi rendah. Dan setelah data diproses, langkah terakhir di begini adalah integrasi data. Di sini kami menggunakan API key dari RoboFlow untuk mengunduh dataset yang telah diaugmentasi tadi langsung ke dalam lingkungan kerja Colab. Dengan cara ini, nantinya struktur folder untuk training, validation, dan testing akan terbentuk secara otomatis dan siap digunakan untuk proses pelatihan model. Nah, selanjutnya untuk proses pelatihan model atau training akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam training model YOLO 11. Jadi training model ini juga bisa disebut sebagai fase pembelajaran. Sebelum training dimulai, kami menyatakan script auto patching untuk memperbaiki file konfigurasi data.yml secara otomatis untuk memastikan jalur atau path dataset validasi terbaca dengan benar oleh sistem Google Colab. Di sini untuk trainingnya sendiri kita akan menggunakan ketiga ini sebagai parameter, yaitu epoxnya kita set di 50, untuk resolusi gambar inputnya kita set di 640, serta patientnya kita set di 10, sehingga berhenti jika tidak ada peningkatan performa. Ini dilakukan untuk mencegah overfitting. Jadi di sini kodenya, pertama kita akan menginisialisasikan dulu data YAML path-nya, kita masukkan path dari data.yml. Setelah itu kita akan membenarkan path dari test image serta train image. Setelah itu selesai, nantinya kita akan membaca data.yml tadi yang sudah kita inisialisasi. Setelah itu kita akan masuk ke dalam model. Di sini training parameter ada epoch, image, dan batch juga, patient 10. Di sini device sama dengan 0. Ini sangat penting sehingga kita menggunakan CPU, karena jika kita menggunakan CPU tidak akan kuat. Setelah di run nanti akan muncul proses trainingnya di sini. Sesuai dengan apa yang kita tulis di parameter tadi, epoch di sini nanti akan diulangi sebanyak 50 kali. Nah, nanti setelah epoch ini sudah selesai, nanti kita akan mengoptimize lalu memvalidasi dari
data detection workspace.pt. Jadi di sini nanti kita akan memilih model yang terbaik. Nanti model itu disimpan di pad ini. Setelah itu, inspecting directory structure of dataset location ini digunakan untuk untuk mencari filenya itu ada di directory mana. Setelah itu, kita akan masuk ke dalam WordPress model. Jadi sistem secara otomatis membuat model terbaik atau base.pt yang dihasilkan sama proses training untuk digunakan pada tahap inferensi. Di sini kita tinggal memasukkan pad yang tadi sudah di generate di atas setelah kita run dari training model. Setelah itu kita masukkan ke dalam model, lalu model sudah keluar secara otomatis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses pengujian menggunakan video sampel dari model yang sebelumnya telah dibuat. Baik, yang pertama kita akan masuk ke dalam tahap pengujian sistem dengan langkah pertama adalah input data test. Nah, karena kita akan menggunakan lingkungan cloud Google Colab, nah kita perlu mengunggah terlebih dahulu video sampel, di mana video ini nantinya akan berfungsi sebagai simulasi rekaman CCTV atau drone di peternakan nyata. Nah, video inilah yang nantinya akan dibaca oleh model yang sebelumnya telah dibuat untuk mendeteksi sekaligus menghitung jumlah sapi yang nantinya lewat ke dalam frame video. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian konfigurasi tracker dan juga counting zone. Nah, sebelum video diproses, kita sebelumnya harus mengaktifkan terlebih dahulu dua logika utama agar sistem yang sebelumnya telah kita buat itu bekerja dengan cerdas, di mana dia bukan hanya mendeteksi gambar diam, tapi juga bisa melakukan perhitungan jumlah sapi dengan cerdas. Nah, yang pertama, kita perlu menginisialisasi terlebih dahulu by track, di mana logika by track ini sangat krusial dalam sistem kami, karena by track di sini berfungsi untuk memberikan ID unik pada setiap sapi. Nah, tujuannya di sini adalah agar sapi yang sama, meskipun bergerak atau sempat tertutup sapi lain atau terjadi oklusi di situ, tetap dapat dikenali sebagai satu objek atau individu yang sama, sehingga terjadi adanya double counting di situ. Kemudian yang kedua, kita juga akan memasang line zone atau garis hitung, di mana garis ini nantinya akan berfungsi sebagai garis virtual pada koordinat tertentu dalam video. Nah, logikanya sebenarnya sederhana di sini, di mana counter atau penghitung hanya akan bertambah angkanya jika titik tengah dari sapi melewati garis virtual tersebut, seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan define untuk byte tracker dan juga line zone, masuk ke dalam prosesan video atau inference loop di sini. Oke, jadi pada proses ini adalah proses inti dari sistem yang kami buat. Nah, pada blok kode di sini terjadi proses inference loop atau pemrosesan yang berulang-ulang, di mana sistem kami akan bekerja dengan memecah video input yang sebelumnya telah di-upload menjadi ribuan frame gambar terpisah. Kemudian dari frame-frame tersebut akan diproses satu persatu dengan alur kerjanya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, kita akan melakukan deteksi menggunakan YOLO 11 untuk mendeteksi apakah dalam satu frame tersebut terdapat keberadaan sapi, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita detect, kita akan melakukan tracking menggunakan algoritma by track untuk memastikan identitas sapi tersebut tetap konsisten dari frame sebelumnya, apakah sapi tersebut adalah sapi yang muncul di frame sebelumnya atau tidak, seperti itu. Kemudian setelah kita melakukan tracking, kita melakukan counting, di mana sistem di sini akan mengecek apakah sapi tersebut melintasi garis hijau yang sudah kita definisikan sebelumnya. Nah, setelah kita melakukan counting di sini menggunakan looping, selanjutnya kita menambahkan anotasi, di mana sistem akan menggambar bounding box dan menuliskan informasi statistik seperti ID dan juga posisi sapi ke dalam video. Nah, proses ini akan dilakukan terus berulang-ulang hingga durasi video habis atau seluruh frame yang sebelumnya telah di-convert itu habis gitu, dan menghasilkan video baru sebagai output berupa video yang telah berisi sapi yang telah di-tracking dan ada bounding box-nya di situ. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam hasil akhir. Nah, mungkin boleh dibantu oleh rekan saya untuk menampilkan output dari video yang sebelumnya telah dilakukan processing. Oke, dapat dilihat pada video output tersebut bahwa terdapat garis hijau yang merupakan line zone yang sebelumnya telah di-define. Kemudian di situ juga terlihat terdapat bounding box pada sapi, di mana bounding box tersebut berisi ID dari sapi, serta kita bisa melihat di bagian kiri atas terdapat summary atau hasil counting, di mana kita bisa melihat total sapi yang terdeteksi dan juga jumlah sapi yang terdeteksi dalam satu frame, dan juga apakah ada sapi yang melewati garis line zone yang sebelumnya telah di-define, seperti itu. Nah, mungkin ikut penjelasan saya mengenai hasil testing, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu evaluasi kinerja model. Langkah terakhir dalam proyek ini adalah memvalidasi seberapa cerdas model yang telah kita buat. Setelah melalui proses training tadi, kami melakukan evaluasi kuantitatif menggunakan dataset testing. Hasilnya menunjukkan performa yang sangat memuaskan, yaitu bisa dilihat mengenai hasilnya. Nah, terdapat precision, recall, MAP 50 dan MAP 50-95. Dari hasil validasi di atas, performa model diukur menggunakan beberapa metrik standar, yaitu yang pertama ada precision. Precision itu mengindikasikan seberapa yakin model saat mendeteksi sapi. Nilai tinggi berarti minim false positif, batu atau bayangan tidak dianggap sapi. Nah, dalam hal ini, nilai presisinya yaitu 98,1%. Lalu untuk recall, dia mengindikasikan seberapa teliti model. Nilai yang tinggi berarti minim false negatif atau hampir tidak ada sapi yang terlewat. Dalam hal ini nilai recall yaitu 100%. Nah, artinya semua objek berhasil dideteksi sebagai sapi. Lalu untuk MAP 50 ini atau mean average precision, dia merepresentasikan akurasi keseluruhan model pada ambang batas threshold IOU 0,5. Metrik ini menjadi acuan utama keberhasilan model mendeteksi dan melokalisasi posisi sapi.
Yang terakhir ada metrik MAP 50 sampai 95, yaitu rata-rata MAP pada rentang threshold IOU dari 0,50 hingga 0,95 dengan interval 0,05. Metrik ini merupakan indikator kualitas lokalisasi yang lebih ketat. Nilai yang tinggi menunjukkan bahwa bounding box yang dihasilkan model sangat presisi dan menempel pas pada tubuh sapi, tidak terlalu besar atau terlalu menceng. Lalu selanjutnya yaitu visualisasi grafik akurasi model. Bisa dilihat confusion matrix-nya. Nah, nilai 40 ini adalah nilai true positif, yang berarti 40 objek sapi berhasil dideteksi dengan benar sebagai sapi. Lalu untuk yang bernilai 2 ini merupakan nilai dari false positif. Nah, terdapat 2 kasus di mana model mendeteksi background atau latar belakang sebagai sapi. Ini wajar terjadi, kemungkinan disebabkan oleh objek yang menyerupai sapi, seperti batu besar atau bayangan, atau efek augmentasi noise yang cukup ekstrim. Namun, dengan rasio 40 benar dan dibandingkan 2 salah, tingkat error ini masih sangat rendah dan dapat ditoleransi dalam sistem pemantauan otomatis. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.